Guys, Hai guys. halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi nonton ini tadi bang. Lagi nonton parade persiapan untuk MotoGP Mandalika 2022 ya. Itu dia. Wah ini apa ya? Ya history juga sih. Kalau kemarin di Qatar itu ada sekitar 3 pembalap. 3 pembalap. Termasuk Cafu, pemain sepak bola. Itu riding di Jalan Raya Qatar menuju stadion. Karena memang kebetulan Qatar menjadi host Piala Dunia 2022. Itu dia. Nah ini kita ini dalam rangka juga nih bang. Bapaknya presiden Itu. menyambut makan pagi. Nah, ditambah lagi itu kan ya Pak D itu pakai jaket G20. G20. Wah, itu Indonesia sebagai tuan rumah ya. Tuan rumah. Makanya ya Pak D nyambut pembalap sekaligus apa ya? Ya, Sarapan pagi lah. sarapan pagi dan Jadi, menyambut itu G20. buat yang parade tidak sampai masuk angin, sayang kan, karena mereka harus balapan nanti di mulai Jumat sampai dengan Minggu. Itu dia. Bang, Jangan lupa ya, nih. jangan lupa. Tetap prokes meskipun ya kondisi COVID-19 makin landai, Ya. dan kenakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Itu tadi pas lagi lu ngomong, kayaknya ada tuh yang ketinggalan parade tuh. Oh, tinggal buru-buru Katanya ngejar, buru-buru ngejar tuh, Oke. ngebut-ngebut gitu kan. Waduh, keren juga. Oke lah kalau begitu. Nah, Bang, ini kita bicara tentang preview MotoGP Indonesia 2022 atau bisa disebut MotoGP Mandalika lah ya. Mandalika GP. Iya. Ini menarik nih, Bang. Karena gini, aspal udah selesai dong dikerjakan pengaspalan ulangnya. Betul. Pada tanggal ya kurang lebih tanggal 10-an lah ya. 10 sesuai dengan permintaan dari pihak Dorna. Ya, sesuai schedule lah. Iya. On schedule kalau kata orang zaman now. Ya, jujur Li. Ya, Jujur, Li. Nah, ini jujur Li nih. Ini Iya. agak sedikit apa ya? Masih deg-degan sih ya. Karena ya kita belum tahu nih ketika aspal baru itu dipakai akan seperti apa. Apakah ya bismillah mudah-mudahan cespleng dan ya mudah-mudahan nggak ada apa ya kondisi yang tidak diinginkan lah. Amin ya robbal alamin. Karena kita tahu itu pengaspalan dari tikungan menuju tikungan 17 sampai lebih sedikit dari tikungan 5. 5, betul. Nah, sisanya kan masih aspal yang lama nih. Padahal rekomendasi dan permintaan pembalap MotoGP itu kalau bisa Semuanya. Surface Iya. ulang lakukan pengaspalan ulang. Betul. Ya, mudah-mudahan sih enggak lah. Finger cross pokoknya. Nah, Apa coba finger cross? finger cross tuh yang begini deh, Bang. Iya. Itu apa sih tuh? Ya, harap-harap semua berjalan dengan lancar jaya manunggal. Itu dia. Pokoknya bismillah lah. Kita sambut MotoGP Indonesia dengan ya positive thinking lah. Betul. Nah, walaupun positive thinking nih Bang, tapi gue berpikir data yang yang dihasilkan oleh tim-tim, oleh pembalap MotoGP ketika sesi tes pramusim ini mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang nanti akan dilakukan di baik itu sesi free practice ataupun di sesi race nantinya. Semua berubah, dan bahkan seorang pembalap ada yang mengatakan ini kondisi yang aneh gitu, karena ya faktanya bahwa data kemarin itu sudah didapatkan dengan tanda petik faktor ban juga seperti itu, dan karena pihak Michelin mengatakan dengan kondisi aspal baru dia harus mempersiapkan, paling tidak memang masih mengacu ke istilahnya spek ban yang saat tes pramusim Mandalika kemarin, tapi karena aspalnya baru jadi ada beberapa bagian yang diperkeras. Dengan kondisi seperti ini artinya suasana baru lagi, atau kalau kita ke SPBU kembali dari nol ya, mulai dari nol ya gitu. Ini pembalap semua nanti di hari Jumat ini artinya benar-benar memulai dari nol, tapi tidak seperti saat tes pramusim punya waktu panjang, kemudian bukan rest day artinya yang nanti hari Minggu balapan. Ini semua pembalap akan dalam kondisi yang memang harus bisa mengejar waktu singkat, setting yang tepat di saat aspal dan juga pilihan ban yang baru. Jadi bisa dibilang siapa yang memiliki adaptasi cepat terhadap kondisi Betul. Mandalika, Iya.
ya kemungkinan besar dia juaranya nih ya. Dia yang akan bisa menerajai podium MotoGP Indonesia 2022. Oke. Nah, Bang, ini kita masih bicara tentang aspal. Iya. Kalau dilihat aspal yang sekarang nih, sirkuit 4,3 km. 4,31 km. Nah, ini memiliki dua karakter berbeda. Betul. Yang pertama, aspal baru ada Aspal kemungkinan itu memiliki karakter high grip. High grip, cengkramannya tinggi, kuat. Bannya kalau pamannya tidak pintar-pintar jaga ban, cepat aus. Gitu. Sementara di sisi yang lain, nah ini memiliki karakter yang nggak tahu ya. Iya. Kalau memang dari yang kondisi sesi tes pramusim nih kemarin kan, iya. Itu seharusnya high grip agak jadi sedikit low grip karena ya tadi tuh agak licin karena ada aspal ya yang terkelupas lah. Betul. Nah itu menjadi sedikit low grip lah. Iya. Nah ini dua karakter berbeda ini nih Bang. Menurut Bang Joni ini gimana nih? Jadi kalau kita melihat ini hari Jumat free practice pertama dan kedua ini akan menjadi penentuan. Seandainya kombinasinya high grip dan low grip ini tentunya akan ada kompromi. Dimana kalau kita ingat high grip ini cukup istilahnya berkawan dengan motor-motor inline, sementara yang low grip ini untuk yang V4. Nah kita tahu inline ini Suzuki dan Yamaha, V4 sisanya. Nah harapannya memang kalau kita melihat hasil tes pramusim kemarin itu ya pembalap 1-2 ini ya rata-rata ya cukup inline ya. Iya, artinya masih akan ada bukan inline, sorry, V4 ya. Karena hari pertama itu Pol Espargaro, kedua si Luca Marini, kemudian yang hari ketiga Pol Espargaro. Ya. Sempat ada nama Quartararo. Tapi ya itulah tadi ini apakah memang dengan kondisi aspal baru ini memunculkan kombinasi yang menguntungkan buat inline atau V4. Nah tinggal kita lihat di tanggal 18 lagi. Tapi kalau secara data ya tidak menutup kemungkinan nih Honda dan Ducati punya kans untuk bisa bersaing ke depan. Bagaimana kita ingat Pol Espargaro cukup bagus, bahkan Marc Marquez meskipun tidak, ya dia istilahnya tidak mengambil resiko kemarin tuh benar-benar bukan sejatinya seorang Marc Marquez karena kondisi aspal dia hanya mencoba untuk melakukan simulasi balap dan dia sudah mendapatkan apa yang dia mau dan dia merasa optimistis. Kemudian juga Ducati ya bayangkan seorang Luca Marini yang baru menggunakan motor 2022 peralihan masih 2021 sudah cukup baik dan kita ingat di ronde pertama bagaimana dunia dikejutkan dengan kemenangan seorang Enea Bastianini tim Ducati satelit, sementara Ducati pabrikannya malah ya bermasalah. Jadi harapannya sih ini di Mandalika dengan segala kondisi yang ada ini akan menciptakan persaingan yang wow antara semua pembalap. Bagaimana ya Quartararo mencoba untuk bangkit, kemudian Marc Marquez untuk membalas ya karena kemarin tuh baru kali ini seorang Marc Marquez dikalahkan oleh rekan setimnya. Betul. Catatan sejarah ke belakang nggak pernah. Ya Marc Marquez tuh kalau nggak Dani Pedrosa pernah. Ya Dani Pedrosa ini saat setelah Dani Pedrosa pensiun, kemudian Jorge digantikan oleh Jorge Lorenzo, kemudian dengan Pol Espargaro. Belum pernah Marc Marquez. Makanya kemarin dia ya meskipun mencoba cool, kalem, tenang, dia sebenarnya menyimpan rasa dendam kesumat di Mandalika ini. Oke. Apalagi ya kemarin sih sempat bilang tuh bahwa wah gue harus Marc Marquez ya, gue harus mencontek gayanya atau settingannya si Pol Espargaro. Betul. Ya itu karena hasil di MotoGP Qatar tuh. Berhasil podium, betul, ataupun berhasil memimpin sebelum akhirnya bannya habis. Sebenarnya kalau mamanya mungkin keputusannya tetap di soft medium, mungkin lain cerita. Kemarin di soft dan bahkan Marc Marquez lebih brutal, pakai soft yang udah aus, dipakai beberapa lap dengan tujuan biar nggak terlalu lama memanaskan ban. Ternyata malah ini kalau kemarin katakanlah mirip dengan Enea Bastianini soft medium, mungkin duel sampai akhir akan lebih terlihat sengit. Oke. Nah, Bang, ini kalau kita bicara tentang ya tadi kan soal aspal ya. Iya. Nah, menarik nih Bang, kalau kita bicara soal sirkuit Mandalika,
karakternya menurut beberapa pembalap ini hampir sama dengan Qatar. Iya. Artinya memiliki banyak tikungan cepat. Betul. Bukan tikungan yang ya maaf ya, bukan road race. Istilahnya di apa ya, kayak di jalan gitu yang punya karakter stop and go. Stop and go, betul. Tapi ini karakternya lebih flowing. Iya. Lebih mengalir. Betul. Nah, ini karakternya sama Qatar. Ya. Kalau menurut Bang Joni, tadi kan Bang Joni bilang bahwa ya ini tergantung sih. Ya kalau misalnya inline atau V4 tergantung dari karakter si aspal nih kan. Tapi kalau berdasarkan karakter tikungan, betul. Kalau gue ngelihat ya hasil Qatar kemarin nih, betul. Ini ya nggak ada inline yang dia ada di podium. Betul. Semuanya V4. Iya. Mulai dari Pol Espargaro V4, Enea Bastianini V4, Brad Binder, KTM, Brad Binder ya. V4. Nah, untuk di Mandalika ini jangan salah. Gimana ya? Jangan salah, kemarin di Qatar kejadiannya malam hari. Jadi suhunya cukup dingin. Sekarang di Mandalika, sirkuit baru, suhunya pun panas. Meskipun ya maaf nih kalau umpamanya melihat weather forecast, perkiraan cuaca itu 75 sampai 85% hujan. Ini bisa-bisanya ya kalau seandainya ya ada beberapa skenario. Seandainya kering, saya melihat bahwa kemungkinan inline bisa melakukan duel karena ya Quartararo kemarin membuktikan dengan simulasi balapan bisa tercepat kedua. Tapi kalau seandainya skenario berikutnya adalah hujan, ini bisa kemungkinan lain cerita lagi. Ini V4 bisa mencari celah. Itu. Dan tadi sempat dikatakan memang banyak tikungan cepat. Tapi catat ini bukan sirkuit berkarakter high speed. Bukan, karena kalau kita melihat streetnya sendiri tidak sampai 1 km. Kalau Qatar itu banyak tikungan cepat dan juga ada straight line yang cukup panjang 1 km lebih. Ya, karena kan kalau dari top speed aja udah beda. Di Qatar kemarin 357,6 untuk si di Alex Mir, Rins ya. Nah, sedangkan untuk di MotoGP Mandalika atau di sirkuit Mandalika, tes pramusim cuma 300, paling tinggi 114 ya? Iya, betul. 314. Betul. Nah, ini kan jauh banget selisihnya. Itu. Jadi artinya nih kalau kita melihat dengan beberapa macam fakta yang ada, ini membuat MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok ini benar-benar sangat menarik. Karena mungkin pembalap bukan hanya penonton kita yang dari Indonesia, wah siapa nih juaranya, wah siapa nih, tapi juga pembalap, tim, kru chief ini akan dibuat pontang-panting karena mereka punya data di tes pramusim seperti ini dengan kondisi saat ini, faktanya sirkuitnya baru di aspal, tentu ini akan berbeda lagi. Dan bahkan tidak cuma seorang Andrea Dovizioso yang mengatakan nanti MotoGP Indonesia ini balapan yang aneh karena datanya di tes pramusim seperti ini nanti nyatanya di balapan berbeda. Seorang Enea Bastianini yang kemarin juara mestinya kan pede, dia malah ini akan sangat berbeda. Karena apa? Ya data kemarin seperti ini. Sepertinya dengan kondisi ya kabar di aspal yang dari 17 sampai 5 sirkuit 5 tikungan kelima ini kan tidak mencapai semuanya. Ini akan menjadi perbedaan. Makanya dia akan melihat dulu berusaha beradaptasi dengan cepat baru berbuat yang lebih banyak. Dan hal yang serupa dikatakan oleh Quartararo bahwa ya kalau umpamanya melihat hasil kemarin, tentu di Mandalika ini dia ingin coba bisa keluar, memberikan performa yang terbaik. Cuma lagi-lagi Quartararo sempat agak sedikit sanksi karena kondisi aspalnya yang benar-benar baru. Ini jadi tantangan tersendiri buat semua pembalap, baik juara dunia 2021, 2020 dan juga 6 kali juara di MotoGP Marc Marquez dan Joan Mir akan dibuat benar-benar tantangan tersendiri. Datang ke istilahnya MotoGP pertama kali di Indonesia, karena kalau orang bilang, oh pernah kok 25 tahun, jangan salah, 25 tahun yang lalu itu masih GP motor 2 tak. Sementara MotoGP 4 tak ini kan baru digelindingkan, dikenalkan di 2022. Jadi ini sejarah buat sirkuit Mandalika menggelar MotoGP 4 tak. Ya harapannya tentu akan menjadi bumbu tersendiri. Bagaimana kita akan menyaksikan 24 pembalap bertarung semaksimal mungkin. Dan ya harapannya akan terjadi sejarah baru, ada juara baru lagi di Mandalika nanti. Kalau bicara soal juara baru, ini feeling ya, ini feeling gue ya, feeling gue gitu.
bakal ada kejutan lagi nih dari KTM nih. KTM ya. Tapi dengan catatan tuh, kalau yang tadi Bang Joni bilang, kondisinya panas. Betul. Ya kan? Panas abis. Tapi sementara forecast-nya hujan. Betul. Ini agak repot karena ya benar kata Eka bahwa KTM ini akan sangat cukup jos performanya di kondisi panas dan kering. Iya. Karena gini, kalau bicara soal tadi kondisi panas, bannya udah pasti bisa pakai ban yang lebih hard, lebih keras. Ya ini keunggulannya KTM jika dibandingkan dengan ya pabrikan lain. Betul. Ya. Terus Brad Binder mulai masih punya semangat nih. Iya. Berdasarkan kemarin menang. Apalagi kemarin dia bisa podium kan? Podium dan itu dia bilang seumur kita di Qatar tuh udah kayak ya nggak pernah ada yang anggap deh kemarin malah bisa podium. Nah, terus di sesi tes pramusim, dia sempat mencatatkan waktu tercepat di hari kedua, walaupun itu di pagi sampai siang hari lah. Iya. Karena siang hari sampai sore akhirnya diambil alih oleh Luca Marini kan. Luca Marini, betul. Nah ini nih gue berpikir, wah bakal ada kejutan lagi dari KTM nih, gitu. Kalau yang lain sih gue bukan nggak mikirin ya, betul. Tapi gue lebih feeling gue bermain di KTM juga. Iya. Nah, Bang. Sekarang kita bicara soal prediksi lah. Oke. Kira-kira siapa menurut Bang Joni yang akan berdiri di podium MotoGP Mandalika atau MotoGP Indonesia? Podiumnya itu depan, dekat race control building. Berarti dekat. Udah dekat hampir tikungan 17. Iya, berarti yang pit entry ya? Iya. Pit entry depannya situ ya. Oke. Saya melihat dengan ini berdasarkan hasil tes pramusim yang minimal kita akan melihat bahwa kekuatan motor V4 saya memprediksi mungkin balas dendam Pecco Bagnaia pertama, kedua bisa Pol Espargaro, dan ketiga mungkin duel antara Marc Marquez dengan Fabio Quartararo. Yakin nih Bang? Yakin, kan prediksi. Gitu. Ya prediksi bener Bang, ini bener. Itu prediksinya Bang Joni. Nah prediksi teman-teman kan bisa juga beda. Iya, tulis di kolom komentar. Iya, tapi gue pengen tahu juga kenapa Bang Joni lebih memilih Pecco untuk berada di podium tertinggi. Jadi setelah kejadian kemarin Qatar pertama, ya saya melihat bahwa mental seorang Pecco tuh berbeda dengan saat Pecco pertama kali di pabrikan. Saat Pecco kan kesalahan tuh, roman mukanya kecut, kemudian tegang, terus istilahnya gerasa-gerusu loh, kakas pembalap baru kemarin sore. Nah kemarin itu setelah melakukan kesalahan, bagaimana dia istilahnya pertama-tama dia jatuh kemudian membuang Jorge Martin, dia sportif, langsung meminta maaf dan bahkan berkali-kali semua kesalahan sehingga membuat kans untuk Jorge Martin gagal, dan bahkan di saat kemarin wawancara dan prediksi pun dia tetap tenang karena memang ini baru ronde kedua dan harapannya sih sebenarnya target Pecco Bagnaia itu bisa mulai konsisten tampil di awal musim sehingga di saat paruh musim kedua bisa lebih kuat karena sejarah di musim lalu dia cukup ampuh konsistennya di paruh musim kedua. Nah sayangnya Qatarnya bermasalah dan itu diisukan dengan persoalan motor Ducati Desmo Sidici yang menggunakan mesin hybrid lah atau apalah, tapi yang pasti dengan performa kemarin direplikasi oleh Luca Marini, sepertinya ini akan menjadi gambaran. Jangan salah, Luca Marini ini kan satu akademi dengan Pecco Bagnaia. Kongsiannya lah. Iya, kongsiannya artinya data dan info ini pasti dibuka. 8 tim menggunakan Ducati ini pure, datanya buka-bukaan gitu, nggak ada yang disembunyiin. Artinya Pecco Bagnaia akan belajar dan ini akan menjadi pembuktian kalau memang dia berhasil istilahnya sesuai prediksi saya, dia layak masuk atau disebut sebagai kandidat juara dunia MotoGP 2022. Itu ya Pecco ya? Pecco. Terus yang kedua tadi Bang Joni lebih mengunggulkan Pol Espargaro. Iya. Itu karena apa? Mungkin dari catatan kemarin tes pramusim dia? Pramusim, dia cukup optimis, dan kedua adalah kemarin itu dia menunjukkan kaget juga, bisa dari awal memimpin lomba, namun sayang memang ada sedikit yang
istilahnya apa, kesalahan yang dilakukannya, seandainya dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil Enea Bastian ini, mungkin akan perlahan-lahan, mungkin masih bisa duel atau setidaknya podium kedua. Dan saya melihat Pol Espargaro ini juga dalam pantauan nih, karena tahun ini tahun terakhir bagi dia, dan bahkan sudah santer diramaikan. Bakal didepak dengan merekrut sejumlah nama, entah itu Joan Mir, entah itu Quartararo. Artinya ini menjadi momentum buat Pol Espargaro bahwa salah nih kalau sampai membuang dia musim ini, dan bahkan dia mengatakan sudah mulai pede karena motornya RC213V saat ini punya rear grip yang sesuai dengan karakter balap dia, dan juga dia sempat sesumbar. Kalau saya di Repsol Honda, saya harus menang. Ini kalau pemain sampai kejadian gak menang, kemudian depak, wah aib ini buat seorang Pol Espargaro. Itu. Oke. Tapi ini kalau bicara sedikit tentang Pol Espargaro. Terus yang tadi seperti yang gue ungkapin bahwa Marc Marquez pengen mencontek gaya balapnya si Pol Espargaro. Iya. Ini bisa dibilang RC213V ini punya karakter kayak GP500 dulu. Betul. Artinya begini, motor ini bisa dipakai oleh semua orang. Siapa aja. Tapi tergantung dari gaya balap. Betul. Ya kalau dulu kita bicara Marquez, dia itu orang pembalap yang masih udah jarang lah bermain rem belakang. Iya. Depan terus. Kebanyakan realitas sendiri. Marquez hard brake, sampai batu banget dari. Nah, ketika di 2022 ini Pol Espargaro menggunakan teknik sedikit pengereman rem belakang, tapi dengan tujuan bukan untuk pengereman, untuk membantu mengkoreksi laju motor. Iya. Nah, ini menarik nih, karena sampai Marquez pun akhirnya mau mencontek gayanya sih. Quartararo, Pol Espargaro. Jangan salah, kalau sempat nih ada yang melihat dengan jeli saat launching tim Repsol Honda, kemudian LCR Honda. Itu kalau mamanya sempat melihat tuas setang kiri, itu ada sedikit ambrek sedikit ambrek, kayak rem combi brake gitu loh, kecil. Nah ini agak unik karena biasanya pembalap-pembalap lain itu pakai tambrek. Ducati semua tambrek, dan ini emang sebenarnya Pol Espargaro tuh pengennya tambrek, cuman karena masukan dari Marc Marquez dan dia mau belajar hal yang baru, makanya semua nih dari mulai Nakagami, Alex Marquez, Pol Espargaro dan juga Marc Marquez itu ada sedikit tambreknya. Jadi memang benar kata tadi bahwa Marc Marquez sebenarnya ini berawal dari 2 musim dia absen, cedera humerus kanan, kemudian diplopopia. Sebenarnya pada saat Humerus tuh udah mulai belajar seperti itu, bagaimana dia memaksakan pakai motor yang lama yang ngebrake itu dia kelelahan. Mungkin tidak bermasalah kalau tikungannya ngiri semua, yang kebanyakan tikungan kiri. Nah, nganan semua. Ini nganan semua, diubahlah semua konsepnya. Kemudian juga masukan dari semua pembalap ada di motor sekarang ini. Nah, mau nggak mau Marc Marquez kalau ingin memaksimalkan benar performa sebuah RC23V ini, dia harus sedikit mengubah gaya balapnya, dan mau nggak mau ini juga berkaitan dengan kondisi seorang Marc Marquez yang udah 29 tahun, kemudian dia mengalami cedera yang mungkin dia mencoba untuk menutupi faktanya memang ini cedera yang cukup parah lah. Kalau sampai kejadian jatuh lagi atau apa lagi, ini akan bisa membuat karir seorang Marc Marquez berakhir. Itu sebabnya kita tidak melihat Marc Marquez yang 2 tahun sebelumnya yang ngotot banget ya. Di kualifikasi, di latihan dia paksa semaksimal mungkin untuk mengetahui sejauh apa, semaksimal apa performa motornya. Sekarang enggak. Dia harus kompromi, Bang. Iya. Itu dengan kondisi fisik yang sekarang, dan juga tadi yang Bang Joni bilang umur, dan juga akhirnya sekarang mau nggak mau ada yang lebih baik settingnya dia akan aplikasi, dan saya rasa itu hal yang wajar. Jadi tim pabrikan, apalagi bukan tim pabrikan yang era-era 2000-an ke belakang, di mana data itu dipegang oleh si pembalap sendiri gitu. Ini dibuka, dan bahkan tidak hanya seorang Marc Marquez, seorang Nakagami, seorang Alex Marquez,
bisa juga melihat data yang terbaik yang bisa mereka aplikasikan di motornya. Oke, ini sebenarnya mirip-mirip lah sama Valentino Rossi. Iya. Valentino Rossi yang harus beradaptasi dengan ya si para pembalap-pembalap muda MotoGP. Betul. Yang biasanya dia pakai tiga jari untuk pengereman. Jadi dua. Terus kalau satu terlalu ekstrim dia. Terus sempat pakai tabrak. Ya. Cuman dia nggak mau ngaku karena memang ya dia sendiri kan yang mengembangkan Yamaha. Ya. Dia sendiri yang membuat ya YZR M1 menjadi motor juara dan kemudian dia harus menggunakan tabrak itu agak-agak gak mau disebutkan karena seorang Jorge Lorenzo selama di Yamaha tanpa pernah pakai rem belakang. Iya. Nah inilah akhirnya Marc Marquez ingin ya mengubah gaya balapnya demi berkompromi dengan ya baik itu fisik, baik itu usia, betul. Dan juga motor yang baru, karakter yang baru. Betul. Oke, itu tadi untuk Pol Espargaro ya, sekaligus Marc Marquez lah ya. Nah, Fabio Quartararo ya Bang? Quartararo. Kenapa Bang? Ini sebenarnya akan menjadi istilahnya pembuktian satu buat seorang Quartararo karena tahun lalu dia cukup bagus, di awal sudah menohok performanya, sementara sekarang dengan titel juara dunia yang notabene dia harus mempertahankan performanya, hasilnya kurang begitu bagus terlepas dari ya belum dipenuhinya permintaan motor yang super kompetitif karena kalau kita melihat motor Yamaha ini jauh tertinggal dari Honda, dari Suzuki, dan juga dari Ducati, bahkan dari Aprilia sekalipun. Nah ini akan menjadi pembuktian buat seorang Fabio Quartararo. Kalau kita ingat bagaimana dia di Algarve yang setelah menjadi juara dunia kemudian jatuh, itu seperti tamparan buat Yamaha pabrikan atau istilahnya reminder bahwa, ini motor Yamaha, udah juara dunia nih, tapi kalau motornya kayak begini, ya jangan harap nih. Nah ini akan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya, minimal meraih podium, sekaligus menjadi istilahnya sepertinya kayak semacam konvensi tidak tertulis nih. Seandainya dia bisa hasil bagus, maka segeralah sediakan motor M1 yang kompetitif. Karena kalau melihat seorang Quartararo ini agak aneh. Karena kalau di musim lalu, di saat media scrum, itu dia berapi-api dan semangat. Motornya begini, saya harus begini. Kalau yang sekarang Jaim nih. Jaim dan selalu istilahnya playing victim atau playing defense, dia selalu ya saya kan bukan insinyur, saya udah melakukan apa yang terbaik sebagai pembalap, sudah saya kasih feedback, nah saya serahkan kepada insinyur yang bangun motor. Kalau saya pembalap ya insinyur juga, ya tidak akan ketemu gitu, motor saya harus begini, sementara di balap harus begini. Ini ada karakter seperti itu, tapi sepertinya Quartararo tidak lekas puas dengan performa kemarin di Qatar. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, setidaknya meraih podium. Paling tidak dia berusaha jangan sampai tertinggal jauh di klasemen dan memberikan istilahnya, nih udah saya kasih yang terbaik, faktanya motornya memang belum maksimal. Yamaha harus memberikan motor yang terbaik setidaknya di saat ronde Eropa nanti. Oke. Jadi itu ya Bang, segala analisa dan juga alasan mengapa ya tadi kalau bicara prediksi Bang Joni menjagokan Pecco, Pol Espargaro, Marc Marquez atau Quartararo. Oke. Tapi kalau gue ya tadi gue bilang Bang, gue masih berharap, bukannya menjagokan, tapi berharap. Berharap ada kejutan dari KTM. Karena kenapa? Ya tadi yang gue bilang bahwa antar makin tengil dong dia nih ke Ducati. Mereka sekarang lagi seruan tuh. iya, karena tadi itu berharap bahwa kalau misalnya hujan ini ya jadi momen yang terbaik buat KTM. Iya. Tapi ketika pun itu hujan, ya kita udah tahu lah gimana hebatnya seorang Brad Binder memakai ban slick di kondisi hujan, juara di kandang sendiri di MotoGP. MotoGP Austria pasti Styria. Itu. Iya. Sekarang kita tunggu kejutannya. Pokoknya saksikan MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Lombok akhir pekan ini. Jangan sampai lewatkan. Kita kesana kan? Kita kesana kan? Bang Joni ada di mana posisinya?
sebenarnya pengennya di Paddock Village, tapi susah itu. Iya, paling keren itu bisa view-nya ke pembalap, kemana, ke media center. Posisinya nanti di deluxe class, di tikungan pertama, agak jauh tuh ke daerah Paddock. Itu dia. Kalau saya sih pengennya di Bukit 360. Dengan Pak Jokowi dong. Tapi kayaknya itu susah. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri udah dari MGP udah ya ngasih tempat lah tuh di di atasnya pedok para pembalap. Di dekat sesi podium. Dekat situ. Oh, jadi Pak Jokowi mau ngasih podium nih? Nggak tahu. Ya suka-suka Pak D aja. Pak D mau di mana, yang penting ada tempatnya. Siap. Oke. Kita akhiri. Jadi nanti sampai ketemu di Mandalika nih. Di Mandalika dan juga tunggu review MotoGP Indonesia 2022. Apa kita bikin di Mandalika? Abis balap langsung kita bikin. Pakai handphone aja. Oke, saya Kabudiansyah dari Authors ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.